warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Dewi Safitri, NIM 1811410002. Saya dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi. Saya di sini akan menyampaikan materi mata kuliah Ekologi dan Kependudukan tentang terminologi penduduk. Arti demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani demos yang maksudnya rakyat ataupun penduduk, serta graphen yang maksudnya menggambarkan atau melukis. Sehingga makna demografi bisa didefinisikan bagaikan cerminan mengenai penduduk yang mencakup jumlah, perkawinan, kelahiran, kematian, serta migrasi. Pengertian demografi. Pengertian demografi menurut para ahli. 1. Menurut Dudley Duncan, demografi merupakan ilmu yang menekuni membahas tentang jumlah, persebaran teritorial, serta komposisi-komposisi kependudukan. 2. Menurut David Figlas, menurut beliau, demografi merupakan suatu riset penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, moralitas, serta migrasi. 3. Menurut George W. Barclay, bagi George, penafsiran demografi merupakan suatu cabang ilmu yang menggambarkan penduduk di suatu wilayah dalam bentuk statistika. Tidak hanya itu, demografi juga mempelajari bagaimana tingkah laku penduduk sebagai keseluruhan. Tujuan demografis. 1. Adanya sebab akibat antara pertumbuhan penduduk dengan macam-macam aspek di dalamnya. 2. Mendeskripsikan perkembangan penduduk di masa lalu, pertumbuhan menyusut serta naiknya penduduk. 3. Mempelajari jumlah serta penyebaran penduduk dalam wilayah bahkan negara tertentu. 4. Dapat meramaikan kependudukan yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Perkembangan penduduk. Pengertian perkembangan penduduk atau disebut juga pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Teori perkembangan penduduk. A. Menurut teori Esther Baserov, pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat primitif dan masyarakat output di sektor pertanian, dan ia juga berpendapat bahwa penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkat yang lebih tinggi. B. Plato dan Aristoteles menganjurkan jumlah penduduk yang tepat dan ideal untuk sebuah kota, apalagi sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada, maka diperlukan pembatas kelahiran. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan penduduk, maka diperlukan intensif atau pendorong untuk menambah kelahiran. C. Teori transisi demografi adalah teori pertumbuhan penduduk yang tidak menekankan pada penawaran bahan makanan dan mengungguli teori optimum yang meletakkan tekanan eksklusif pada kenaikan per kapita bagi pertumbuhan penduduk dan mengabaikan faktor lain yang mempengaruhinya. Transisi demografis. Transisi demografis adalah model yang digunakan untuk menggambarkan perubahan angka kelahiran, kematian, dan populasi suatu daerah seiring dengan waktu. Model ini dibuat dengan mengolah data kependudukan dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang sudah terindustrialisasi. Transisi demografis dapat pula digunakan untuk memprediksi struktur populasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Negara yang berada pada tahap awal cenderung memiliki penduduk usia muda yang banyak, sedangkan negara pada tahap akhir cenderung memiliki penduduk usia tua yang banyak. Grafik transisi demografis. Tahap 1, kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap 2, kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun. Tahap 3, kelahiran menurun dan kematian menurun dan menuju stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap transisi penduduk yaitu 1. Tingkat kesehatan, 2. Keadaan geografis, 3. Kebijakan politis, 4. Kemajuan iptek, 5. Perubahan pola pikir masyarakat dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 1. Kelahiran. Secara umum, angka kelahiran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran khusus, dan angka kelahiran umum. 2. Angka kematian. Angka kematian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu angka kematian kasar, angka kematian khusus, dan angka kematian bayi. 3. Migrasi. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk.
Sumber data geografis. Sumber data geografi adalah sensus, sistem registrasi kejadian vital, registrasi penduduk, survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Sensus penduduk secara nasional dan internasional dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang cukup valid, sedangkan di antara sensus sering dilakukan survei berdasarkan kebutuhan atau dilakukan sensus penduduk antar sensus, dan biasanya dilakukan 5 tahun setelah sensus dilakukan. Macam sumber data geografis. 1. Sensus penduduk merupakan sumber data yang sangat penting dan menyeluruh karena dengan data sensus penduduk akan diperoleh informasi yang sangat akurat dan berguna bagi berbagai kebijakan pemerintah. 2. Survei penduduk. Survei penduduk dilakukan secara menyeluruh atau sampel. Sampel penduduk sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan kebijakan dan pembangunan suatu negara, seperti yang sering dilakukan pemerintah, yaitu survei kepuasan pelayanan sosial, survei tempat tinggal, dan lainnya. 3. Registrasi. Registrasi merupakan pencatatan penduduk yang dilakukan oleh petugas atau kesadaran sendiri penduduk untuk mencatatkan diri kepada petugas di kantor atau dinas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Komposisi pendudukan. Pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usaha dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Penggolongan penduduk. Penggolongan penduduk Indonesia sebelum Indonesia merdeka diatur dalam Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda, yaitu Indiske Stadsregeling atau IS yang dibuat pada tahun 1927. Dalam peraturan ini, penduduk Indonesia terdiri atas A. Golongan Eropa, yang termasuk golongan ini adalah 1. Bangsa Belanda, 2. Bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa, 3. Bangsa Jepang, 4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, yakni Amerika, Australia, dan Afrika Selatan. 5. Keturunan dari mereka yang di atas. B. Golongan timur asing. Yang termasuk golongan ini adalah 1. Golongan Cina, 2. Golongan timur asing yang bukan Cina, yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. C. Golongan bumi putra. Yang termasuk golongan ini adalah 1. Orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. 2. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.